Halo semuanya, selamat datang kembali di Sinema Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film dari tahun 2020 yang berjudul The Impossible Man. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Cecilia yang menjalin hubungan dengan seorang ilmuwan ahli di bidang optik bernama Adrian. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berubah menjadi hubungan yang tidak sehat, di mana Adrian sering menyakiti Cecilia sampai ia memutuskan untuk kabur dari rumah Adrian. Bagaimanakah nasib Cecilia selanjutnya? Apakah Adrian tetap mengejarnya atau tidak? Mari kita bahas cerita film The Impossible Man ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian untuk menonton film ini secara utuh, karena dalam video ini berisi sebuah spoiler film. Dan jika kalian tidak peduli dengan hal tersebut, langsung saja kita masuk dan tonton alur cerita filmnya. Film ini dibuka dengan pemandangan indah di sebuah rumah di pinggir pantai. Terlihat seorang wanita bernama Cecilia yang terbangun dan berusaha untuk melepaskan dekapan kekasihnya bernama Adrian. Cecilia ternyata sudah memberikan obat diazepam kepada Adrian sehingga membuatnya tidur terlelap. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Cecilia untuk mengambil barang-barang dan pergi melarikan diri dari rumah itu. Namun sayangnya, Cecilia tidak sengaja menyentuh mobil Adrian yang membuat alarmnya berbunyi. Mengetahui bahwa Adrian akan segera bangun, Cecilia langsung memanjat pagar dan menunggu adiknya yang telah ia hubungi bernama Emily. Ketika itu, Adrian berlari memecahkan kaca mobil milik Emily. Tetapi untung saja, ia langsung menjalankan mobil yang membuat Cecilia berhasil melarikan diri. Namun, obat yang digunakan oleh Cecilia untuk membius Adrian terjatuh ketika itu, yang membuat Adrian mengetahuinya. 2 minggu kemudian, Cecilia kini tinggal di rumah teman masa kecilnya bernama James, yang merupakan seorang detektif kepolisian. Rasa cemas yang dialami oleh Cecilia terhadap Adrian belum kunjung hilang. Sampai-sampai dirinya belum pernah sekalipun berjalan keluar dari rumah James. Ketika itu, Cecilia mencoba untuk memberanikan diri keluar dari rumah untuk mengambil surat yang ada di depan rumah. Tetapi ia kembali masuk setelah melihat ada orang yang sedang jogging menggunakan pakaian serba hitam. James pun menghargai hal itu, karena itu merupakan jarak terjauh yang pernah dilakukan Cecilia ketika berada di rumahnya. Terlihat James yang kesusahan bekerja karena tangga yang kurang tinggi. Lalu terdengar suara bel yang menandakan bahwa ada seseorang yang datang. Ternyata orang itu adalah Emily yang merupakan adik Cecilia. Sebelumnya, Cecilia telah melarang Emily untuk datang ke rumah James. Hal itu disebabkan karena Adrian mengetahui tempat tinggal Emily. Ia takut jika Emily datang, maka Adrian bisa mengikutinya dan tahu keberadaannya sekarang. Namun kedatangan Emily ingin memberitahukan sebuah berita tentang kematian seorang pelopor di bidang optik karena bunuh diri. Orang itu merupakan Adrian, sang kekasihnya Cecilia. Setelah itu, Cecilia lalu memberitahukan kepada James dan juga Emily maksud tujuan dirinya menjauhi Adrian. Ia mengatakan bahwa Adrian selalu mengendalikannya dalam segi penampilan, makanan, ucapan, dan pemikiran. Hal itu tentu membuat Cecilia merasa tak nyaman ketika berada di dekatnya. Cecilia juga diam-diam mengkonsumsi obat pengendali kehamilan yang tidak diketahui oleh Adrian. Karena merasa tidak ada yang akan mengganggunya lagi, Cecilia akhirnya berhasil melangkah keluar rumah dan mengambil surat yang ada di dalam kotak surat. Di sisi lain, James memiliki seorang anak perempuan bernama Sydney. Ketika itu, mereka bercerita tentang Sydney yang tidak bisa masuk ke sekolah ternama yang ada di kota mereka akibat keuangan yang menipis. Kemudian datanglah Cecilia yang memberikan tumpukan surat dan mendapatkan apresiasi dari James
tentang keberaniannya melangkah keluar rumah. Dari tumpukan surat itu, terdapat sebuah surat yang diberikan untuk Cecilia. Ia pun tampak heran dengan surat itu, karena tidak ada satupun orang yang tahu bahwa dirinya berada di rumah James. Surat itu berisi tentang pengibahan harta warisan sebesar 5 miliar yang Adrian hibahkan kepadanya. Cecilia lalu pergi bersama Emily untuk menerima warisan itu dengan bantuan Tom Griffin, yang merupakan seorang pengacara sekaligus adiknya Adrian. Cecilia mendapatkan warisan itu dengan syarat dirinya tidak boleh melakukan kejahatan dalam jangka waktu 120 hari. Dan warisan itu akan diberikan secara bertahap selama 6 bulan. Setelah mendapatkan warisan itu, Cecilia memutuskan untuk memberikan hadiah kepada James, berupa tangga baru untuk mempermudah dirinya bekerja. Selain itu, Cecilia juga memberikan hadiah kepada Sydney, yaitu berupa tabungan bank, yang memungkinkan Sydney untuk masuk ke sekolah yang telah ia inginkan. Cecilia melakukan itu semua untuk berterima kasih karena telah memperbolehkan dirinya untuk tinggal di rumah itu. Mereka pun merayakannya sambil bercanda. Namun terlihat seseorang dari luar rumah yang mengintai mereka. Cecilia juga merasakan bahwa terdapat orang lain yang ada di rumah itu. Pada pagi hari, Cecilia yang ketika itu sedang memasak diminta oleh James untuk membangunkan Sydney yang sedang tidur, sedangkan dirinya akan pergi bekerja. Namun Cecilia melupakan masakannya dan akhirnya mengalami kebakaran. Untungnya api masih bisa dipadamkan oleh Sydney. Di malam harinya, Cecilia merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Tetapi setelah mencarinya di beberapa ruangan, Cecilia tidak melihat siapapun. Ketika sedang tidur, selimut yang digunakan oleh Cecilia ditarik oleh seseorang. Hal itu pun membuat Cecilia terbangun dan mengambil selimutnya kembali. Ia mencurigai bahwa terdapat seseorang di sana yang sedang duduk di kursi dan menutupi dengan selimut untuk memastikannya. Namun tidak terdapat apapun di kursi itu. Tetapi ketika Cecilia mencoba untuk menarik selimut itu kembali, ia merasakan ada seseorang yang sedang menahannya dan berteriak sambil memanggil James. James yang datang pun tidak melihat apa-apa di sana dan menganggap bahwa Cecilia telah dihantui oleh rasa takut terhadap Adrian. Pada pagi hari, Cecilia yang sudah melamar pekerjaan di sebuah perusahaan roller melakukan wawancara kerjanya. Tapi ketika ingin memperlihatkan karya yang telah dibuatnya, Cecilia melihat bahwa karyanya itu tiba-tiba saja menghilang dari berangkasnya. Tidak lama kemudian, Cecilia merasakan pusing di kepalanya hingga membuatnya pingsan. Di rumah sakit, Cecilia diperbolehkan untuk pulang. Tetapi hasil tes darah yang dilakukan Cecilia akan diberitahukan dokter melalui telepon setelah hasilnya keluar. Beberapa hari kemudian, Cecilia menerima sebuah telepon dari rumah sakit untuk memberitahukan hasil tes darah yang dilakukannya. Dari hasil tes tersebut, diketahui penyebab pingsannya Cecilia adalah karena mengkonsumsi obat diazepam yang membuat darahnya menjadi tinggi. Cecilia juga melihat bahwa obat yang ia berikan kepada Adrian ketika itu tiba-tiba saja berada di sana, sedangkan obat tersebut sudah terjatuh ketika ia melarikan diri dari kejaran Adrian. Karena merasa Adrian masih hidup, Cecilia memutuskan untuk menemui Tom dengan ditemani oleh James. Kedatangan Cecilia ke sana untuk menyuruh Adrian berhenti mengikutinya, serta menjelaskan kronologi tentang obat diazepam yang tiba-tiba saja muncul di rumah James. Cecilia meyakini bahwa Adrian berhasil membuat dirinya tidak terlihat. Hal itu tidak mustahil baginya, karena ia merupakan pemimpin dalam bidang optik. Namun Tom membantah perkataan Cecilia dengan memperlihatkan foto mayat Adrian yang telah tewas karena bunuh diri. Cecilia lalu pergi ke sebuah apartemen tempat di mana Emily tinggal.
Tetapi ketika itu, Emily terlihat sedang marah kepada Cecilia yang disebabkan oleh sebuah email yang dikirimkan oleh Cecilia pada pagi hari itu. Cecilia menyadari bahwa dirinya tidak ada mengirimkan email kepada Emily dan mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan dari Adrian. Tentu Emily tidak mempercayai hal itu karena Adrian sudah tewas bunuh diri. Sebelum sempat menjelaskan semuanya, Emily pun menutup pintu dan menyuruh Cecilia untuk pergi. Pada malam hari, Cecilia melihat kembali pesan terkirim yang ada di emailnya. Pesan itu berisi tentang penghinaan terhadap Emily serta ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Cecilia lalu merasa sedih dan merasakan bahwa hidupnya perlahan mulai hancur. Sydney yang melihatnya mencoba untuk menenangkan Cecilia yang sedang bersedih. Tiba-tiba saja Sydney ditampar oleh seseorang, dan karena tidak ada satupun orang di sana selain mereka bertiga, James serta Sydney menganggap bahwa itu merupakan perbuatan dari Cecilia. Meskipun Cecilia mencoba untuk mengatakan hal yang sebenarnya, James tidak mempercayainya lagi dan memutuskan untuk membawa putrinya pergi dari rumah. Cecilia yang tinggal sendirian di rumah meyakini Adrian masih hidup dan ia bisa membuat dirinya tidak terlihat. Lalu ia menaburkan bubuk kopi agar melihat pergerakan Adrian yang tidak terlihat serta memegang sebuah pisau untuk menyerangnya. Tidak berapa lama kemudian, Cecilia memutuskan untuk menghubungi Adrian. Seketika itu terdengar sebuah telepon yang berbunyi di balik plafon rumah James. Cecilia langsung naik ke atas plafon untuk mencari Adrian. Tetapi di sana ia hanya menemukan sebuah telepon milik Adrian yang terdapat foto-foto dirinya ketika itu sedang tidur. Di sana juga terdapat sebuah pisau serta karya miliknya yang akan dibawanya ketika itu untuk wawancara kerja. Tiba-tiba telepon Adrian mendapatkan sebuah pesan yang berasal dari nomor yang tidak diketahui. Pesan itu berisi kata-kata surprise atau kejutan. Ketika Cecilia melihat ke arah tangga, ia merasakan ada seseorang yang berada di tangga dan menyiramkan cairan berwarna putih sehingga terlihat sesosok manusia yang sedang menatap Cecilia. Setelah melarikan diri, Cecilia mencoba untuk mencarinya di rumah itu. Terlihat sebuah keran air yang sedang menyala serta cairan-cairan bekas seseorang membersihkan diri di sana. Dan tiba-tiba saja Cecilia diserang oleh seseorang yang tidak terlihat. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Cecilia berlari keluar rumah untuk menaiki sebuah mobil yang sebelumnya sudah dipesan oleh Cecilia. Cecilia lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Adrian agar mendapatkan petunjuk tentang apa yang telah dilakukan Adrian dan menyuruh sang supir agar menunggunya sebentar di luar. Setelah memasuki rumah Adrian, Cecilia melihat sebuah ruangan yang mencurigakan. Ia lalu mencoba untuk masuk dan menekan tombol yang ada di sana, sehingga sesuatu terjadi. Terlihat sebuah kostum yang tiba-tiba saja muncul. Kostum itu dapat membuat penggunanya tidak terlihat. Dan Cecilia meyakini bahwa Adrian telah menggunakan kostum itu untuk mengikutinya selama ini. Dari seekor anjing yang ada di sana, diketahui Adrian telah tiba. Dan Cecilia memutuskan untuk membawa kostum itu lalu bersembunyi di dalam sebuah lemari mewah milik Adrian. Setelah mengetahui keberadaan Cecilia, ia memutuskan untuk melarikan diri dari sana dengan bantuan seekor anjing yang menghambat pergerakan dari Adrian. Di dalam perjalanan, Cecilia menghubungi Emily dan mengajaknya bertemu di salah satu restoran untuk memberitahukan apa yang berhasil ia temukan di rumah Adrian. Pada malam hari, Cecilia bertemu dengan Emily di salah satu restoran. Ketika Cecilia sedang bercerita apa yang ia temukan di rumah Adrian, tiba-tiba saja sebuah pisau melayang
yang dimana itu merupakan perbuatan dari Adrian. Ia lalu melukai leher Emily dan meletakkan pisau itu pada genggaman Cecilia. Pengunjung lain yang melihatnya tentu berteriak histeris karena Cecilia telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Emily. Cecilia lalu ditahan oleh pihak kepolisian dan ia juga dianggap sebagai orang gila karena terus berteriak tentang keberadaan Adrian. Karena sikapnya yang telah agresif membuat sang dokter memutuskan untuk menyuntikkan obat penenang kepada Cecilia, sehingga membuatnya lemas dan tak berdaya. Ketika itu, Adrian telah berada di ruangan tersebut sambil mengucapkan "Surprise." Hasil tes darah yang dilakukan oleh Cecilia pada waktu itu menunjukkan bahwa dirinya sedang hamil. Lalu Cecilia diarahkan kepada seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya, yaitu Tom. Kedatangan Tom ke sana untuk memberitahukan Cecilia tentang dana hibah yang sebelumnya telah diberikan. Karena Cecilia melanggar persyaratan yang telah ditentukan, membuat pembayaran warisan tertunda. Dan Tom meminta Cecilia menandatangani surat perjanjian untuk menyerahkan dana warisan tersebut kepada dirinya, atau Cecilia memiliki pilihan lain, yaitu bersedia untuk melahirkan anak yang ia kandung dan hidup bersama Adrian dengan damai. Hal itu bisa dilakukan dengan langsung menelponnya. Tom juga memberitahukan bahwa obat pengendali kehamilan yang digunakan oleh Cecilia sudah diketahui oleh Adrian sebelumnya, sehingga dirinya mengganti obat itu. Cecilia yang tak setuju tentang hal itu langsung menjatuhkan barang-barang yang ada di meja. Dan tanpa sepengetahuan Tom, ia juga berhasil mengambil sebuah pena yang ada di dalam tas Tom. Setelah kembali ke kamarnya, Cecilia mencoba untuk memutuskan bunuh diri dengan menggunakan pena yang telah ia ambil sebelumnya. Adrian yang ketika itu berada di sana mencoba untuk menahan Cecilia agar dirinya tidak bunuh diri. Ternyata itu merupakan bagian dari rencana Cecilia untuk mengetahui keberadaan Adrian dan berhasil menusuknya dengan sebuah pena, lalu membuat kostum yang digunakan oleh Adrian mengalami kerusakan. Mendengarkan keributan di kamar Cecilia, seorang polisi mencoba masuk dan melihat Adrian dengan kostumnya. Tetapi ia berhasil dilumpuhkan oleh Adrian dengan senjata listrik miliknya. Cecilia memutuskan untuk melarikan diri keluar dari kamar itu. Tetapi ia dihadang oleh 2 orang polisi lalu menyeretnya kembali ke dalam kamar. Tetapi ketika itu Adrian datang dan menghabisi semua polisi yang ada di sana. Setelah berhasil melumpuhkan semua polisi, Adrian memutuskan untuk keluar dari rumah sakit itu. Dan Cecilia mengambil sebuah senjata lalu mencoba untuk mengejar Adrian yang telah keluar dari rumah sakit. Pada sebuah tempat parkir, Cecilia bertemu dengan Adrian dan mengatakan bahwa ia tidak akan menyakitinya, tetapi akan membunuh orang terdekat dari Cecilia. Yang menjadi target Adrian ketika itu adalah Sydney yang merupakan anak dari teman dekatnya James. Setelah berhasil menembak seorang polisi, Adrian memutuskan pergi ke rumah James untuk menyakiti Sydney. Cecilia yang mengetahui hal itu mencoba untuk menyusulnya dengan membawa sebuah senjata. Karena jarak yang terlalu jauh, Cecilia memutuskan untuk menembak sebuah mobil yang melintas agar dapat pergi secepatnya ke rumah James. Di dalam perjalanan, Cecilia juga menghubungi James yang ketika itu sedang bekerja. Ia menyuruhnya untuk secepatnya pulang ke rumah karena Adrian akan segera menyakiti Sydney. James yang terlebih dahulu sampai langsung mengeluarkan senjatanya untuk menyelamatkan Sydney. Namun karena keadaan Adrian yang tak terlihat, membuat James berhasil dilumpuhkan oleh Adrian. Ketika itu, Cecilia akhirnya datang sambil menyemprotkan alat pemadam api yang membuat tubuh Adrian terlihat sebagian. Lalu ia melepaskan beberapa tembakan yang membuat Adrian tewas di ruangan tamu rumah James. Tapi ketika Cecilia mencoba untuk membuka kostum Adrian, ia dikejutkan karena orang di balik kostum itu adalah Tom yang merupakan adiknya Adrian.
Di sisi lain, para regu taktis yang ketika itu pergi ke rumah Adrian menemukan ia masih hidup pada sebuah rubana dengan kondisi tangan terikat. James meyakini bahwa itu semua merupakan perbuatan dari Tom. Tetapi berbeda dengan Cecilia yang menganggap bahwa itu semua merupakan rencana dari Adrian untuk menjebak adiknya sehingga membuatnya terbunuh. Pada malam harinya, Cecilia akhirnya memutuskan bertemu dengan Adrian serta berbicara mengenai kehidupan mereka ke depannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat lagi. Sesampainya di rumah Adrian, Cecilia disambut dengan senyuman serta hidangan yang telah disiapkan oleh Adrian sebelumnya untuk kedatangan wanita yang sangat ia kagumi. Cecilia datang ke sana bersama dengan James yang ketika itu menunggu di luar rumah sambil mendengarkan percakapan mereka melalui sebuah mikrofon kecil yang dibawa oleh Cecilia. Cecilia mengatakan jika Adrian ingin hidup bersamanya, maka mereka bisa memulainya dengan kejujuran. Cecilia meminta Adrian untuk mengaku tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. Tetapi Adrian membantah perkataan Cecilia dan menganggap bahwa perbuatan itu semua dilakukan oleh adiknya. Tetapi kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Adrian menjelaskan bahwa Adrian adalah orang yang telah menerornya selama ini. Surprise. Cecilia lalu meminta izin kepada Adrian untuk merapikan diri di dalam kamarnya. Adrian yang sedang menunggu di meja makan tiba-tiba merasakan ada seseorang di dekatnya. Lalu ia terlihat melukai lehernya sendiri yang membuatnya terjatuh dari kursinya. Cecilia yang kembali kemudian berteriak sambil menelpon 911 untuk memberitahukan bahwa Adrian mencoba untuk bunuh diri. Setelah menghindar dari CCTV rumah Adrian, Cecilia mematikan teleponnya sambil mengatakan surprise kepada Adrian. James yang mendengarkan hal itu langsung keluar dari mobil lalu mencoba untuk masuk ke rumah James untuk melihat apa yang telah terjadi di sana. Setelah bertemu dengan Cecilia, ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan meminta James untuk tenang. James lalu mengetahui bahwa orang yang telah membunuh Adrian adalah Cecilia dengan menggunakan kostum milik Adrian. Cecilia ternyata sudah merencanakan hal itu semua agar kematian Adrian terlihat seperti bunuh diri melalui rekaman suara serta CCTV yang ada di rumah Adrian yang membuat jelas bahwa kematian Adrian disebabkan oleh bunuh diri dan film pun selesai. Sekian dari alur cerita film kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan dislike jika tidak. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.